semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor berikut ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita berjumpa kembali di acara Worship and Words. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman-Nya. Bagi Anda yang ingin didoakan, silahkan tulis di kolom chat yang ada. Kita sama-sama akan berdoa untuk Anda. Let's worship Him, Jesus. Oh Lord, kami rindu Kau Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu, bertahtalah Yesus, biar damai di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadir dan bertahta dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Haleluya. Oh, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Bertahtalah dan berkaryalah Tuhan. Makasih Tuhan. Yesus.
kami berserah. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bertahta dalam hidup kami, dalam rumah kami Yesus. Kami percaya karena Kau pandang kami mulia. Dan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kau sungguh baik Tuhan. Untuk hamba-Mu yang hina ini. Terima kasih Tuhan. Kau rangkulku saat ku lemah. Tangan-Mu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku. Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidup kami. Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu. Buktiku kuat karena-Mu. Kuat karena salib-Mu, lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, sungguh baik Tuhan. Kau rangkulku saat ku lemah. Tangan-Mu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku. Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu. Hatiku kuat karena-Mu. Kejadianku ajaib. Ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Kau membuatku indah, berharga
berharga bagimu. Rancanganmu indah, yang terbaik bagiku. Kami percaya aku indah, berharga bagimu. Yang terbaik bagiku. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuat karena-Mu. Kuat karena salib-Mu, lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia, lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia, lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar damai-Mu sertai setiap langkah kami ya Bapa. Dan hari-hari kami dipenuhi oleh kedamaian. Dipenuhi oleh kepastian bahwa kami berjalan bersama-Mu. Apapun tantangan yang ada dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Kau tak pernah lepas kami sendiri. Kami percaya Kau sertai kami dengan berkat-Mu, dengan kekuatan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hingga hari ini tak pernah berhenti. Dan biarlah kami menjadi terang sekitar kami ya Bapa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Mari kita sama-sama ungkapkan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau Raja, Kau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang kami hidup abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dimanapun kita malam ini, let's sing it together. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk Yesus Kristus Tuhan. Pengorbanan kayu salib Tuhan. Thanks. Terima kasih. The grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your names and greatly to be praised. Let's praise Him. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Praise to your name, oh Lord. Praises to your name, oh
jalan kami yang berat Tuhan. You are great, you're working with us. Thank you Lord. It was lonely in the dark, but you were working. It was painful, it was hard, but you were working all things for my good. Couldn't feel you at the time when you were working, full of questions, wondering why, but you were working. Kami percaya all things for my good. When I look back over my life and I think how good you have been, my soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Through the valley, through the storm, I know you are working. You are working. I will worship all the more, 'cause you are working all things for my good. When I look back over my life and I think how good you have been, my soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind and grateful all over again, my soul sings, great is your faithfulness. You'll turn it around. You'll turn it around. I know that. Don't know when, don't know how. You always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how. But you always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how. You always do it somehow. Turn
Dalam namamu ada pengampunan. Dalam namamu ada kesembuhan. Thank you Lord. Tuhan, Kau Allah luar biasa. Kami ada di sini. Sporting of your, kami tunggu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Namun kami percaya kehadiran-Mu sudah ada bersama saat kami. Dan kami siap melangkah maju dalam tahun yang baru ini Tuhan. Thank you Lord. Just want to declare Jesus. In your name everything is possible. Jesus, Jesus. Dalam nama Yesus, ku tuh jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Sekali lagi mari kita angkat suara kita. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa kami diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, amin. Kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya. Doa kami Tuhan. Yesus Lord. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu
Engkau yang bertata Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selamatkan kami. Engkau tuntun kami Tuhan hadapi masa depan. As uncertain as it may be, but we believe Lord, You are there. Thank you Jesus. Let's proclaim it one more time. Yesus, kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. As we end tonight Jesus, malam ini kami mau akhir Tuhan dengan puji sembah-Mu. Dan kami tahu Engkau satu-satunya Allah kami, satu-satunya yang patut kami puji dan sembah. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Yesus, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap hati yang telah dibuka buat Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memberkati kami semua. Sementara kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, hadirat Tuhan ada di sana, membuat kami yakin dan percaya bahwa jawaban dari Tuhan akan diberikan bagi kami semua. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang hari ini menyampaikan permohonan doa. Mereka memohon dengan penuh keyakinan dan kami percaya Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mendengar setiap doa kami dan Bapa yang mau menolong kami semua. Jawablah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dan berikanlah pertolongan, haleluya, supaya kami boleh mengalami kuasa Tuhan dalam setiap hidup kami di setiap masa. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan, ya Tuhan, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka. Ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka satu persatu dan memberikan jawaban kemenangan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Tuhan karena Tuhan mendengar doa kami. Haleluya, dan berkatilah setiap hati kami sebentar untuk dapat tersedia, ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Kami akan mendengar pesan Tuhan supaya berguna untuk menumbuhkan rohani kami dan membuat kami berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Dan hari ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara sekalian tentang kekuatan di hadirat Tuhan. Kekuatan di hadirat Tuhan. Kalau kita menghadap hadirat Tuhan, Tuhan tidak akan diam saja. Yang pasti Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita dan Tuhan akan memberikan jawaban untuk kita semua. Oleh sebab itu, menghampiri hadirat Tuhan itu sangat penting. Ya. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, anugerah dan kemurahan Tuhan itu selalu tersedia untuk kita semua. Ya, dari nilai penebusan darah Yesus itu membuat kita hidup dengan berbagai macam fasilitas khusus yang disediakan oleh Tuhan. Nah, sebagai bangsa yang disebut oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan, anak kesayangan Tuhan, itulah yang dicantumkan untuk umat Israel dan khususnya juga bagi kita semua orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, tetapi dalam kenyataan kita melihat setiap orang percaya yang hidup di dalam dunia ini tetap menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, justru di sini, haleluya, Tuhan ingin kita bukan dihindarkan dari tantangan, tapi Tuhan ingin kita menghadapi tantangan itu karena kita akan keluar dan mewujudkan diri sebagai penakluk tantangan. Ya, dan terima kasih kepada Tuhan, Dia berjanji untuk kita semua sebagai orang-orang yang sanggup menaklukkan tantangan itu. Puji Tuhan. Ya, tahun 2025 ini apa saja yang akan terjadi kita juga tidak mengerti dan tidak tahu, tetapi kita jelas tahu kalau kita ada di hadirat Tuhan, kekuatan, kemenangan menjadi bagian kita semua. 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai yang ke-13 mencatat, bersyukurlah kepada Tuhan
panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi ada pesan di sini ya, bersyukur, panggil namanya, dan perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Puji Tuhan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita, bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saya tambahkan di situ ayat yang ke-27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya atau di dalam rumahnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebagai manusia kita punya perasaan dan pikiran yang dapat mempengaruhi diri kita. Ya, khususnya ketika kita menghadapi kesukaran-kesukaran dan tantangan-tantangan. Tetapi ingat, ada dua ayat yang dapat kita pegang. Ayat yang ke-11 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini penting, bukan hanya waktu kita susah, tetapi selalu carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat yang ke-27, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya atau ada di rumahnya. Haleluya. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita mau selalu dan sering berkumpul bersama-sama. Karena keagungan, semarak, kekuatan, sukacita itu disediakan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, ada yang tempat yang pasti bagi kita semua, yaitu di hadapannya, di rumahnya. Di situ ada kekuatan dan sukacita. Saudara-saudara, kita bisa mengalami kelemahan, bimbang, cemas, takut, gelisah. Tetapi kita punya kekuatan dan sukacita. Ya. Karena ada tempat yang pasti bagi kita, yaitu hadiratnya. Puji Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat perjalanan umat Israel. Satu hari mereka sampai di tempat yang namanya Mara. Mara itu artinya pahit. Dan Alkitab mencatat juga ini sebagai tempat persinggahan. Tempat persinggahan. Katakanlah kalau sekarang ini jalan tol ada rest area. Saya yakin kita semua kalau berhenti di rest area itu kita ingin mendapatkan fasilitas dan kesempatan yang baik, yang nyaman, tenang, tidak terganggu, betul bukan? Nah, tetapi dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-23 ini menyebut, ya setelah mereka keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah, sekarang mereka melewati Mara, yang dicatat airnya itu pahit dan tidak dapat diminum. Gimana ya kira-kira kalau kita berhenti di rest area, kita pergi di salah satu tenan di sana, mungkin Indomaret, Alfamart atau kios-kios yang lain, kita beli airnya ternyata airnya pahit. Pindah ke tempat yang lain, pahit lagi. Semua sama, nah, ini yang salah ini lidah kita atau airnya gitu. Ternyata memang di Mara airnya pahit. Ayat yang ke-25. Ini bukan orang satu, bukan hanya satu mobil, bukan hanya satu bis, tapi ini rombongan 2 juta orang ya perjalanan. Ayat 25.
Tuhan menunjukkan sepotong kayu untuk dilemparkan ke dalam air dan membuat air itu manis. Haleluya. Dan sejak itu Tuhan memberi ketetapan dan peraturan untuk Israel. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Musa sebagai pemimpin, di tangannya itu ada tongkat. Ya, dan Tuhan sudah membuktikan bahwa tongkat Musa ini sudah mengadakan mujizat begitu banyak di tanah Mesir. Ya, tongkat itu. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika ada di Mara airnya pahit? Dia bukan disuruh oleh Tuhan, celupkan tongkatmu di salah satu mata air, lalu nanti airnya akan sembuh? Tidak. Tetapi ayat yang ke-26, ya di sini ayat yang ke-25 tadi mengatakan, Tuhan menunjuk sepotong kayu untuk dilemparkan ke dalam air itu. Jadi petunjuk Tuhan itu untuk kita semua, bisa A, bisa B, bisa C. Ya, kita tidak bisa membuat patokan, oh dulu pernah, yang lalu begini. Tetapi justru Tuhan ingin kedekatan kita dengan Tuhan, kita bisa dengar suaranya Tuhan. Kalau Tuhan ngomong tongkat yang di tanganmu, ya tongkat di tanganmu. Tapi kalau dia bilang sepotong kayu kamu lemparkan ke dalam air, ya sepotong kayu itu, bukan tongkat ini. Jadi Tuhan itu meminta ketaatan kita di setiap saat. Ya bisa beda-beda, ya. Tapi ini yang dia minta, ketaatan kita di setiap saat. Ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan. Jadi, ketaatan itu diminta oleh Tuhan, dan ayat 26 ini dia menekankan, sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada perintah-perintahnya, mengikuti segala ketetapannya. Itu, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu minta kita melakukan ini. Ya, dia ingin mendidik kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang taat, yang selalu rindu suara Bapa kita. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi kita semua tahu umat Israel itu keluar dari Mesir, disertai Tuhan, dituntun Tuhan, ya. Bukan berarti selalu mesti sesuai keinginan diri kita. Di Mesir itu budak-budak semua, sekarang keluar maunya nyaman aja gitu. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa perjalanan hidup kita ini pasti melewati berbagai macam situasi, berbagai macam musim. Belajarlah tetap memandang kepada Tuhan, berharap dan taat kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita akan melihat apa yang Tuhan bilang tadi, ya, dia akan menjadi penjaga bagi kita semua. Ya, dia mengatakan, aku yang membelai kamu, ya, aku tidak membiarkan kamu, ya, tetapi dialah Tuhan yang menyembuhkan kita. Puji Tuhan. Bagi umat Israel, bagi Musa sebagai pemimpin, di tangannya sudah ada tongkat, sudah membuktikan begitu banyak mujizat, tetapi Tuhan masih perlu menuntun Musa, bukan bicara soal biasanya, bukan bicara dulu Tuhan, bukan bicara
ya, mustinya begini, karena yang lalu begitu. Tetapi Tuhan minta supaya dia mentaati Tuhan. Sepotong kayu, ya, ambil sepotong kayu yang ditunjuk oleh Tuhan. Sepotong kayu itu bisa apa saja, mungkin itu suatu cara, mungkin itu adalah suatu pribadi, mungkin itu seseorang, begitu. Saudara-saudara, bukan yang ada di tangannya Musa, bukan yang ada dalam kekuasaannya Musa, bukan yang biasanya dilakukan oleh Musa, tetapi Tuhan minta kita menuruti Tuhan ketika Tuhan menunjuk sepotong kayu. Ini penting, ya, puji Tuhan. Dan ternyata di Mara airnya sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, di Elim. Elim ini juga tempat persinggahan. Ya, saya tidak mencoba mencari artinya Elim, tetapi yang jelas di Elim itu ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Andai kata kita dikelilingi berada di tempat yang seperti itu, wah, lalu kita berpikir ini aku di Hawaii, karena aku bisa menikmati. Wah, mungkin aku ini ada di mana? Tempat yang paling nyaman, tenang, teduh, ya, menyenangkan. Keluaran 15 ayat yang ke-27, mereka sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air, 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Waduh, senang kan? Saudara-saudara, bayangkan ya, ada 70 pohon korma. Ya, ada mata air 12. Untuk mereka sudah cukup ini. Tempatnya nyaman. Dan ini tempat persinggahan yang kita cari. Kalau di Jawa itu ada tempat persinggahan, rest area yang di sekitar Salatiga. Wah, di sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, jembatan penyeberangan ada, wow, menyenangkan. Dalamnya tenannya banyak, senang gitu. Tapi hati-hati, senang-senang, keluar-keluar ke parkiran, mobil kita rodanya hilang satu. Nah, ini beda lagi. Saudara-saudara sekalian, nah, ini. Jadi perjalanan hidup ini memang melewati berbagai tempat persinggahan-persinggahan. Ya, dan ingat, selalu ada musim yang berbeda. Ya, selalu ada tempat yang berbeda. Tidak selalu sulit dan sukar, tapi juga tidak selalu menyenangkan. Karena Tuhan juga perlu melatih mental kita, supaya kita punya jiwa yang dewasa. Ya, puji nama Tuhan. Ini Mara dan Elim. Lalu mereka berjalan lagi. Mereka sampai mana sekarang? Mereka sampai di Rafidim. Rafidim atau Refidim. Nah, ini bukan persinggahan lagi, tapi ini peristirahatan yang lebih panjang. Mereka bisa berhenti di sana. Ya, ini tempat persinggahan atau peristirahatan sebelum Gunung Sinai. Ya. Tetapi ternyata di tempat peristirahatan seperti itu, mereka menghadapi suatu tantangan, ya, situasi yang berbeda. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka didatangi oleh bangsa Amalek. Saudara perhatikan, Keluaran 17 ayat 3 dan 4 tadi, mereka bilang, haus bangsa itu dan bersungut-sungut kepada Musa, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami, dan dengan kehausan? Lalu Musa berseru kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Wah, saudara-saudara, umat Israel keluar dari Mesir itu punya tanda darah. Mereka melewati pengalaman-pengalaman dengan Tuhan.
Tetapi sekarang kalau mereka melewati satu masa yang tidak nyaman, ya, mereka kehausan, mereka ribut. Mereka sudah lewat Mara, yang airnya pahit, mereka sudah lewat Elim, yang ada 12 mata air. Tapi sekarang di Rafidim ada sedikit masalah lagi tentang air, mereka ribut lagi. Karena apa? Air itu memang sebuah kebutuhan. Ya, air itu sebuah kebutuhan. Kelihatannya sederhana, tapi ini kebutuhan. Ya, air itu memberi kehidupan, air itu juga bisa digunakan untuk membersihkan. Ya, air itu bagian penting dalam tubuh manusia. Kurang lebih 70-60% itu terdiri dari air. Tergantung dari berat dan usia orang itu. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi bisa dibayangkan, kalau mereka sedang cemas, 2 juta orang cemas karena kekurangan air, lalu kira-kira apa? Pasti dengan mudah pertengkaran bisa terjadi di antara mereka. Nah, lalu di sini Tuhan mulai memberi petunjuk kepada Musa. Petunjuknya adalah tongkat Musa itu harus digunakan untuk memukul batu gunung supaya mengeluarkan air. Di sini bukan sebatang ya kayu, tetapi di sini disebut tongkat yang ada pada Musa itu harus dipukulkan ke batu gunung dan batu itu akan mengeluarkan air. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kuncinya itu bukan apa yang di tangan Musa, tetapi kuncinya adalah taat kepada Tuhan yang memerintah Musa. Jadi taat kepada Tuhan itu kunci yang memberikan jawaban. Bukan pengalaman, bukan biasanya, bukan kemahiran kita, ya, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan. Lihat, di Rafidim, tempat peristirahatan ini, dia itu adanya di padang gurun. Ya, di padang gurun. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, tempat istirahat itu kita ingin yang baik, yang menyenangkan, memadai. Ya. Tapi muncul ketidakpuasan, kesukaran, tantangan, kekecewaan, ini bisa muncul. Perlu diingat, kita ini orang-orang yang punya tanda darah. Kita ini punya pengalaman ketebusan, ditebus. Marilah kita tetap yakin dan sadar ada janji-janji kemenangan dari Tuhan. Dan Dia minta kita jangan sampai arah kita, pandangan kita ke yang lain, tapi tetap arahkan kepada Tuhan, ya, kehadiratnya. Dan ini yang membuat kita menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, di Rafidim, ya. Sekarang, ayat 8 sampai yang ke-14, Keluaran 17. Ayat 8 sampai yang ke-14. Datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Rafidim ini tempat peristirahatan yang mestinya itu tenang, nyaman, tapi tiba-tiba orang-orang Amalek datang memerangi mereka. Saudara-saudara, tantangan bisa muncul, kesukaran bisa muncul tiba-tiba. Ya. Dan tidak pernah dibayangkan. Dan kita tentu tidak mau kita melewati satu daerah tahu-tahu kita dicegat begal gitu. Kita tidak mau kita melewati satu daerah tahu-tahu sudah orang mengepung kita dan terjadi peperangan di sana. Dan saudara tahu siapa ternyata Amalek ini? Keluaran 36 ayat 12 ayat 16 mencatat Amalek itu cucunya Esau. Ya, cucunya Esau yang masih keturunan Abraham dan Ishak. Ya. Cucunya dari saudara kembarnya Yakub.
Dan dia juga, Amalek ini adalah pemimpin Bani Edom. Ya, Edom itu keturunan Esau. Jadi tidak pernah terpikir cucunya Esau memerangi keturunan Yakub. Tidak pernah terpikir. Saudara-saudara, di dunia ini bukan tidak mungkin saudara memerangi saudara, saudara berkompetisi, saudara bersaing, saudara menjatuhkan, saudara mematikan sesama saudara yang lain. Bukan tidak mungkin. Yang seharusnya itu secara nalar orang berkata mestinya saling mendukung. Ya itu kan omongan. Tapi sejak zaman dulu kejadiannya seperti ini. Dan kalau sampai sekarang ada seperti itu, ya memang turunannya dari orang-orang yang seperti ini. Lihat saudara-saudara. Kalau kita misalnya melihat ke peta, map, peta, ya, berapa besar Edom, Amalek? Gede banget, luas sekali. Ya, mereka mapan, mereka terlatih perang. Orang Israel ini 2 juta, ini budak-budak yang baru lepas dari Mesir. Saudara-saudara, masih ingat Yakub pernah mengirim ternak-ternak ratusan ribuan sebagai persembahan kepada Esau supaya Esau tidak marah? Ya, sebagai saudara kembarnya, waktu Yakub pulang dari Padang Haran, ya saudara-saudara, apa saja yang tidak pernah diberikan oleh Yakub kepada Esau. Tetapi beda situasinya. Haleluya. Mereka lewat saja diperangi. Jadi ingat saudara-saudara, di dalam hidup ini segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, diperangi sesama saudara, diperangi sesama Kristen, diperangi sesama gereja. Bisa terjadi. Karena ini sudah terjadi dulu. Tapi bersyukurlah, Tuhan bukan hanya Tuhan atas alam semesta, tetapi Dia Tuhan atas segala manusia, segala bangsa. Haleluya. Jadi saudara-saudara, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan menghentar sampai ke Rafidim, dan kalau toh ada peperangan, ini urusan Tuhan mestinya. Karena mereka taat kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, lalu kalau kita baca di ayat 9 sampai yang ke-16, ayat 9 sampai yang ke-16, ini pesan Musa kepada Yosua. Pilihlah orang-orang bagi kita untuk keluar berperang melawan Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Yosua ini siapa? Ya, Yosua itu hanya seorang hambanya Musa. Ya, kita tidak bisa ngomong, oh ini wakilnya Musa, bukan. Dia hanya hamba. Tahu hamba dulu itu pekerjaannya apa? Pembawa air untuk membasuh kaki dan tangannya Musa. Saudara-saudara, Yosua itu sebutan lainnya Yehosua, itu artinya Tuhan keselamatan. Tapi bagi Yosua, sikapnya tentang berada di hadirat Tuhan itu sangat menonjol sekali. Saudara bayangkan, tiba-tiba dia diajak Musa pergi naik ke atas gunung, dan dia nungguin Musa sampai 40 hari berpuasa di sana. Dan Yosua bukan turun lagi atau cari makan sendiri, enggak, dia nungguin tuannya. Oleh sebab itu Yosua ini orang yang walaupun hambanya Musa, karena Musa itu orang yang dipakai oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan, jadi ini nular gitu. Ya, impartasinya itu ada. Haleluya, sehingga membuat Yosua selalu tampil cemerlang. Puji nama Tuhan. Ada orang bilang begitu kan, kalau kamu bergaul dengan 4 orang kaya, kamu nanti akan jadi yang kelima gitu ya. Jadi
Jangan sungkan-sungkan kalau kumpul gitu. Kalau kamu kumpul dengan 4 orang atau 5 orang, ya pemabuk, kamu nanti jadi yang ke-6. Pasti nular lah, ya saudara-saudara. Atau apalagi, sebut saja, kamu akan jadi seperti itu. Kamu ketemu dengan penipu-penipu begitu ya, kumpul dengan mereka 4-5 orang, kamu akan jadi yang ke-6. Jadi jangan, jauhin saja yang gitu-gitu. Kalau kamu menjadi orang-orang ya punya kawan yang suka baca Alkitab, di antaranya itu 4-5 orang, kamu akan jadi yang ke-6 juga nanti. Ya, kita pilih yang baik. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi di mana saja kita berada, di marketplace, di tempat kuliah, tempat kerja, di keluarga, di masyarakat, di perusahaan, di pemerintahan, hampir sulit dibedakan siapa kawan, siapa lawan. Ya, saudara-saudara. Tetapi ini yang mesti kita pegang. Tadi kita baca, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, dan lihat ini sekarang. Musa suruh Yosua. Sekarang Musa di puncak bukit. Ya, Musa di puncak bukit. Dia pegang tongkat Tuhan di tangannya. Haleluya. Nah ini saudara-saudara. Sebagai pemimpin, sebagai mentor, sebagai pembina, ya sebagai apa? Pemimpin kelompok sel kah? Ya, di departemen kah? Saudara-saudara, tahu apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita? Tuhan memberi kepada kita yang sederhana itu tongkat. Yang ada di tangan kita itu tongkat. Yang kita bisa itu tongkat. Ya, yang biasanya kita kerjakan itu tongkat. Tetapi sekarang Musa menyebutnya tongkat Tuhan. Tuh, ya, saudara-saudara. Dulunya biasa, tetapi sudah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi, laut dibelah, ya, air dikeluarkan dari batu gunung. Jadi apa saja yang kelihatannya biasa di tangan kita, bisa dipakai untuk menjadi berkat. Membebaskan, menyeberangkan umat, dan mengeluarkan air untuk menyegarkan jiwanya, dan mendatangkan kemenangan yang besar. Saudara-saudara, apa itu? Mungkin itu skill kita, tenaga kita, dana kita, waktu kita. Ya, saudara-saudara, Tuhan akan menggunakan itu sehingga mujizat demi mujizat terjadi. Sampai kita sadar, oh itu tongkat Tuhan. Haleluya. Musa, dia perlu ditopang oleh Harun dan Hur. Pemimpin tidak bisa sendirian. Pemimpin perlu penopang, perlu pelayan-pelayan sidang, perlu pemimpin kelompok sel, perlu koordinator, staf departemen. Semua ikut ambil bagian dalam jemaat, itu menjadi penopang. Dapat membuat tangan pemimpin itu kuat untuk terus ditadahkan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Harun dan Hur, ya, penopang-penopang ini sangat dibutuhkan. Dan harus ada banyak penopang-penopang ini. Selanjutnya, Yosua dan rakyat mengalahkan Amalek. Ya, Yosua dan rakyat mengalahkan Amalek. Perlu ada Musa, tapi perlu ada Yosua. Perlu ada Harun dan Hur, tapi perlu ada rakyat yang bersemangat untuk berperang. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang berpikir, aku sudah dari sejak pagi ikut perang. Sekarang sudahlah,
Aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah dulu, aku sudah kemarin, aku sudah minggu lalu. Tapi kita harus turut berperang terus sampai matahari terbenam. Tuhan Yesus mengingatkan, kerjalah selagi hari siang, malam akan tiba, kamu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan ada banyak orang menyesal ketika malam tiba. Malam tiba itu bukan hanya kalau kamu sudah tua. Belum tua pun bisa malam tiba. Sehingga kamu tidak bisa berbuat apa-apa dan hidupmu tidak berguna. Tetapi ayo kita mau kerja. Seperti rakyat berperang bersama-sama. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, tidak mengatakan aku sudah pernah, aku dulu. Tapi kita mau terus berperang sampai matahari terbenam. Puji Tuhan. Ini, berperang terus sampai Amalek terhapus dari kolong langit. Wow, luar biasa ya, saudara-saudara. Amalek keturunan Edom, Esau itu lambang kedagingan. Kita dipanggil untuk masuk dalam peperangan, menggunakan apa? Waktu kita, tenaga kita, skill kita, dana kita, ya, saudara-saudara. Sampai apa? Sampai kedagingan itu sudah tidak menjerit lagi. Ya, saudara-saudara, mungkin ada yang berkata begitu, kalau kamu tidak sampai merasa sakit itu belum berkorban. Tapi begitu, karena kita sudah melakukannya berulang-ulang, sampai sudah kebal, sudah tidak ada rasa sakit lagi. Dan kita tidak peduli dengan itu, karena kita memperhatikan panggilan kita. Haleluya. Saudara tahu kan kalau orang latihan, ya, waduh, orang latihan itu sampai sakit, sampai sakitnya hilang rasanya sudah. Tapi lalu dia menjadi orang yang mahir. Ini, sampai Amalek terhapus dari kolong langit. Sampai rasa kedaginganmu sudah lenyap. Makin kecil, habis. Nah, lalu jadikanlah tanda peringatan. Haleluya. Apa katanya? Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah kepada telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadikan tanda peringatan. Yang asalnya kita ini bukan siapa-siapa. Dipanggil masuk dalam peperangan. Dan setiap kemenangan karena ada tangan Musa yang diangkat. Yang ditopang oleh Harun dan Hur. Yang diperhatikan oleh Tuhan. Saudara-saudara. Dan banyak orang yang ikut berperang. Pastikan peperangan itu datangnya dari Tuhan. Dan catat. Jadikan tanda peringatan. Haleluya. Setiap kemenangan jadikan tanda peringatan. Lalu di situ Musa membuat mezbah. Dan mezbah itu dinamai Tuhanlah panjiku. Haleluya. Mezbah, ucapan syukur, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengibarkan panji Tuhan yang memberi kemenangan, ya. Dan kita mengakui bahwa ini bukan kemahiran kita. Jadi Tuhan terus yang dimuliakan. Karena kedagingan kita tunduk total. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Yakinlah Dia adalah Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita. Ayat-ayat yang terakhir ini, 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 mengatakan, 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Pegang baik-baik, arahkan pandangan kita terus kepada Kristus, Dialah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Dekatkan diri kita kepadanya, selalu cari hadiratnya, dekat dengan Kristus, kekuatan Tuhan dan hadirat, kehikmat Tuhan ada di sana bagi kita semua.
Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Kawan-kawan saya yang sudah makin usia, banyak yang sudah makin lelah. Ya, ada juga sebagian yang sudah tidak berdaya. Tetapi ingat, saudara, Dia memberi kekuatan dan menambah semangat kepada kita. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Nantikan Tuhan. Terus menanti Tuhan. Nanti Tuhan itu bukan ngelamun, tapi menanti Tuhan itu ada di hadiratnya Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan baru. Seperti apa Raja Wali? Dia mengepakkan sayapnya, ya. Dia goyang beberapa kali, lalu dia diam saja itu, ini tetap terbang tinggi. Soaring higher, ya. Melayang lebih tinggi. Haleluya. Dan lari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, membuat kita makin rindu hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan yang mengingatkan kami lagi hari ini. Melewati perjalanan di dunia ini kami tahu Tuhan dan sadar bahwa berbagai macam pengalaman bisa datang. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan dan mengecewakan. Ada di mana tempat itu kami bisa menikmati karena ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Tetapi ada juga saatnya kami diperangi. Mungkin itu dari saudara kembar kami. Mungkin itu datang dari siapa saja Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang peduli dengan kami, tebusan-Mu. Hari ini, jawablah setiap doa kami. Engkau bersama dengan kami semua. Tuhan, berbicaralah kepada kami lebih jauh. Supaya ketika kami menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan dalam hidup ini, kami boleh tetap memandang kepada Tuhan dan melihat kekuatan Tuhan. Buatlah kami selalu rindu hadirat-Mu, karena dari sana kami memperoleh kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai kesempatan yang akan datang.